Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ala kulli syai'in qadir. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالإسلام دينًا مرضيًا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى صراط مستقيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, mustaqim salat isya dan tarawih rahimakumullah. Ingkang sepindah monggo sareng-sareng puji syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan. Antawisipun kula panjenengan sami ing dalem menika tasih dipun paringi nikmat sehat. Alhamdulillah. Nikmat wekdal ingkang sampun dipun paringan panjenengan saged tindak masjid karena Allah. Allahumma amin. Ingkang utami kula panjenengan sami tasih dipun paringi nikmat iman lan nikmat Islam. Sehingga kula panjenengan sami kanthi ikhlas semangat tindak masjid at-taqwa baru karena Allah. Mugi-mugi amal kesaenan panjenengan nglampahi kewajiban perintahipun Gusti Allah sedaya amal kasen pun tampi wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala.
Ingkang nomor kalih inggih menika sholawat salam mugi tetep dipun limpahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarga lan sahabatipun, lan mugi-mugi kula panjenengan sami pikantuk syafaatipun wonten dinten hari yaumil akhir. Allahumma amin, Allahumma amin. Bapak Ibu mustaklim salat Isya dan tarawih rahimakumullah, sami sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Masjid Taqwa jamaahipun semangat karena Allah. Mugi-mugi semangatipun dados kekuatan tubuh kita, ibadah kita menjadi semangat sehingga puasa kita benar-benar akan mendapat hidayah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, kula panjenengan sami diparingi sehat menika keberuntungan dari Allah. Amargi saya seminggu yang lalu saya dipanggil kerohanian di rumah sakit dalam kondisi tadinya sempat sakaratul maut, tiba-tiba ada sedikit kesadaran. Ternyata ada bayangan memikirkan putra ingkang gangsal, kagungan putra gangsal, kepengin paring amanah dumateng putra putri. Dalam putra putri itu kagungan putra gangsal, ingkang kalih putri, ingkang kakung 3. Ingkang dados penggalih tiyang sepuh ingkang nembe gerah, tiba-tiba muncul kata-kata aku arep bali. Jadi kata-kata Arab, saya mau pulang. Nah, menjadi pertanyaan keluarga dan putra putrinya, lalu dijawab, Pak mau pulang kemana? Mau pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pikiran dari yang sakit sebenarnya pulangnya itu agar memikirkan masa depan anak-anak kita. Pulangnya untuk kembali kepada takwa, kembali kepada kebaikan. Jangan sampai anak-anakku terjerumus dari kemaksiatan. Ini yang menjadi penggalih hati yang sakit. Kenapa hamba Allah pada saat diuji sakit sakaratul maut itu seolah diperlihatkan kesalahannya, kekhilafannya, segala macam perbuatannya ketika di saat-saat diparingi sehat kali Gusti Allah. Kesupen kali Gusti Allah. Antara kesupen apa? Selama ini ternyata ketika diperlihatkan saat-saat sakaratul maut, orang-orang yang beruntung itu ketika hamba Allah yang beruntung adalah yang punya kuat imannya, kuat Islamnya, saged nglampahi kewajibanipun, antawisipun rezeki yang Allah paringaken dumateng kita semua ini yang dipenggali oleh Bapak ini. Ada beberapa yang dilupakan ketika mau ke masjid. Biasanya saya bawa, jadi selain nawaitu ibadah sholat isya dan tarawih, itu selalu membawa infak yang untuk dimasukkan ke kotak amal di masjid. Meskipun di rumah juga ada, tapi ketika kita berangkat mau ke masjid itu tidak lupa untuk. Nah, yang menjadi angan-angan Bapak ini adalah, ya Allah, mugi-mugi anakku bisa mengikuti jejakku, yaitu setiap berangkat ke masjid selalu membawa infak karena Allah, meskipun nilai rupiahnya nggak seberapa. Jadi yang dimaksud pulang itu maksudnya pulang menjalankan perintah Allah yang sebaik-baiknya. Ini agar supaya kita mengevaluasi kulon panjenengan sami. Ada hamba Allah yang tiba-tiba diberi kesempatan untuk memberikan wasiat kepada putra putrinya sederhana. Saya mau pulang. Pulang kemana? Pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikiranya mau pulang kondur mari gitu. Ternyata pulangnya pulang mengeling-elingaken putra putri kita, ya Allah, jadikanlah putra putri ini bisa meneruskan kekuatan imannya, jangan sampai lupa, jangan sampai perbuatan maksiat dilaksanakan. Kenapa? Sakit. Orang lupa ketika hatinya kotor itu dibawa ke rumah sakit, ternyata sakitnya bukan main di saat sakaratul maut. Karena katanya orang sedang sakaratul maut itu seperti
seperti digorok lehernya rasanya. Kecuali hamba-hamba Allah yang serajin ibadah kepada Allah, rajin ngaji, rajin sholat, rajin infak. Ini adalah bagian yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang diangan-angan oleh orang tua itu adalah memberikan wasiat kepada putra-putrinya, ayo kita pulang kemana? Untuk dekat kepada Allah, ingat kepada Allah setiap waktunya. Salah satu buku timah ingkang kula waos mau alladzina yunfikuna fis ngendika supados ngeleng kula panjenengan sami panjenengan supados ngata-ngatai ngedalaken rezeki ingkang Allah paringaken. Inggih menika supados ngata-ngatai infak. Infak menika diusahakan saben dinten menika kedah ngedalaken rezeki sing Allah paringaken. Niki Gusti Allah sing ngendika ya terus supados panjenengan ketika ibadah kepada Allah itu jangan lupa ngasto infak karena Allah. Kenapa? Ingkang dados badhe sangu panjenengan sedaya kaum muslimin wal muslimat ketika diparing rezeki kemudian kita keluarkan infaknya, sedekahnya, apalagi zakat malnya itu jelas wajib, kalau tidak nanti menjadi kotor. Yang paling dianjurkan agar supaya kita setiap hari itu infak. Syukur bagi hamba Allah yang di rumah itu selalu nyiapkan infak. Jadi begitu ada kotak amal di rumah itu senang melihat kotak, pokoknya kudu ngisi gitu setiap hari. Kenapa? Jenengan dahar ya saben dinten. Kalau dahar kan untuk kesehatan jasmani kita di dunia, untuk keselamatan kita untuk ibadah. Sehingga ketika kita makan yang bergizi yang bisa untuk menyelamatkan kita supaya bisa ibadah dengan baik. Kemudian kalau infak itu untuk jalurnya adalah untuk bekal kita, sanggup kita ketika kita diuji oleh Allah berat. Antawisipun menapa? Dilek ning donya iki diuji kadang-kadang perni-perni ujianipun nggih. Kadang-kadang kita ada gempa bumi misalnya. Ada gempa bumi yang kadang-kadang bisa ngemburuki rumah, bisa ngemburuki lain-lain ya, yang bisa kadang kalau tidak terselamatkan maka itu bisa menimpanya. Tapi kalau hamba Allah yang rajin infak, rajin sedekah, akan ada doa di situ, akan ada menyelamatkan panjenengan semua yang rajin infak. Jadi begitu ada gempa itu tidak akan takut, kita hanya takutnya kepada Allah. Ketika ada ujian, meskipun ada yang berat ujung menimpa kita, tidak kita diselamatkan oleh hasil rezeki yang Allah paringakan. Ya, karena itu infak itu akan bisa menjadi penolak bala. Jadi penolak bala untuk kita ini kalau diuji berat, maka itulah yang akan menyelamatkan keselamatan kita. Maka kita jangan sampai lupa kewajiban kita. Padahal Allah ketika berinfak itu alladzina yunfiqu, ketika panjenengan medalaken sebagian harta atau rezeki panjenengan, infak karena Allah, sedekah karena Allah, zakat mal karena Allah, itu sebenarnya dalam kondisi fis sarra'i, yaitu dalam kondisi senang. Biantuna diparingi rezeki kata senang. Begitu senang sebagian harta segeralah untuk dikeluarkan kewajibannya. Ya minimal infak. Diparingi kata ya ngedalaken sing kata, diparingi segede ya ngedalaken segede. Bahkan Allah ngendika wadharra, nek lagi susah, lagi sempit pun nek usaha ki infak. Nggih. Umpamane panjenengan diparingi harta kali Gusti Allah muslimin umpamane. Nilai 25.000 itu katanya Allah nggodahar paling itu baso. Tapi kalau panjenengan bisa menyisihkan harta dari yang 25.000 itu meskipun hanya 1.000 rupiah, itu malah bisa dinikmati di dunia, bisa dinikmati besok ketika kita pindah alam, yaitu alam kubur. Di alam kubur itu nanti akan bisa dinikmati karena hasil rezeki yang Allah paringkan dumateng kula panjenengan sami akan menyelamatkan terus. Ning dunyane dilala ya sae keluargane ya soleh lan soleha, putra putrine ya pinter-pinter, punya pangkatan derajat.
Meskipun tidak tambah kaya, tapi kekayaan itu malah melibatkan pada keluarga kita. Keluarganya sehat, rezekinya lancar, kita keluarganya pinter-pinter dan sebagainya. Ini adalah apa? Itulah yang Allah ganti karena hasil rezeki sing sampun dipun dalaken. Atus kanjenengan ngampun ngantos saben dintenipun orang namung bulan puasa, tapi hari-hari lain pun kita harus setiap hari itu berusaha meskipun hanya nilai Rp1.000. Milo saya kebetulan ya pengurus unit pengumpul zakat wilayah Kondokusuman. Itu ketika hamba Allah yang sudah memiliki kaleng bunyinya sedina 1000, itu ternyata mereka gembira, mereka senang. Wis aku ora tuku dikei, aku iso infak sing nyenengke aku, atine seneng. Nah, salah satunya hamba Allah yang ada di Bajiro itu adalah pensiun polisi. Dia mengaku bahwa saya setiap hari infak di masjid, tapi di rumah juga tidak saya lupakan. Dan itu yang di rumah malah yang kadang-kadang lebih banyak yang kita gunakan. Jadi hamba Allah beruntung ini adalah apa? Tidak ada alasan, wah aku wis infak ning kono, aku wis nyumbang anak yatim di yatim piatu mana gitu. Tidak ada alasan. Katakanlah 5 tempat enggak masalah. Kan bisa dibagi. Misalnya penjenengan kagungan kaleng infak atau tikot punya warung atau gimana, infaknya nganti 5, itu isi kabeh 1000-an kayak 5.000. Penjenengan pasti penghasilan lebih dari 5.000. Kalau 5.000 ternyata bisa untuk menyelamatkan jenengan. Menyelamatkan yang jenengan ya sehat, warungnya di kagungan warungnya ya lancar, rezekine kathah, rezekine berkah ngoten niku. Ketemu sepele mu 1.000, 2.000. Syukur panjenengan nek misalnya usaha itu diusahakan berapa pelanggan yang datang. Ya misalnya pelanggannya 10, digawe 1.000-an kan ya 10.000. Pamanipun nek katan 1.000 ya Rp500 dikali 10.000 kan bisa ngedalakan setiap hari 5.000. Jadi ini adalah supaya apa? Usaha kita menjadi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu bisa menyelamatkan keluarga kita. Kita sedang dilihat oleh Allah, sedang didengar oleh Allah supaya gemar berinfak sedekah setiap saat. Maka yang dikatakan sadar infak itu adalah hamba Allah yang setiap harinya selalu ingat kepada Allah untuk menyisihkan harta. Sangunya kapan? Ya, sangunya ketika jenengan sehat diparingi rezeki, ampun kesupen kewajibanipun pun dalakan karena Allah. Ya, jadi beruntung hamba Allah yang memiliki kaleng yang bunyinya sedina 1000. Ya alhamdulillah hamba Allah yang mendapat titipan kotak amal itu mereka gembira, senang. Karena apa? Saya merasa ada ketenangan tersendiri. Ya, karena ada doa. Sedekatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Karena dengan zakat itu, dengan infak sedekah itu bisa membersihkan jiwa kita dan bisa menyelamatkan harta benda yang kita miliki. Wa sholli alaihim in. Kemudian mendoakan jenengan ketika panjenengan talakan bismillahirrahmanirrahim, infak, sedekah, zakat menika mendoakan jenengan. Ndongake terus ning dunyane ya alhamdulillah diparingi sekeca do sehat-sehat kabeh. Nek diparingi sakit ya segera sembuh. Meskipun sakit berat pun juga itu adalah selalu menjadi nilai ibadah, enggak dirasa gelo, enggak merasa nyalahkan siapa-siapa. Kadang-kadang hamba itu ketika dia sakit nyalahke Gusti Allah, ini aku sedekah ora mari-mari. Lah ini kadang-kadang wis jadi batal sedekah dadi mari ora mari penyakitnya. Padahal hamba Allah ketika saya bimbing supaya mengendalikan sebagian hartanya untuk dibersihkan, ternyata bisa menjadi obat. Kedap siapa kerohanian di rumah sakit, hamba Allah yang sakit ini saya bimbing. Barangkali hamba Allah pada saat rezeki paring rezeki kesupen langsung. Nah ini saya ingatkan, saya mohonkan kepada Allah untuk mohon maaf kepada lingkungan dan sebagainya, terutama harta kita. Minta ampun dumateng Gusti Allah, kemudian segerakan bersihkan melalui zakat malnya 2,5% setelah bersih, insya Allah badan kita menjadi sehat kembali karena Allah. Karena apa? Itulah sebenarnya kalbu kita ini kadang-kadang kotor. Karena apa? Penggali pun selalu tidak ingat kepada Allah Subhanahu. Pengen rezeki lalai, pengen rezeki lalai, pengen rezeki supen.
Nah ini ya kadang-kadang jadi hanya pentingnya yang disorot adalah dunia saja, tidak memikirkan sorotan berpindahnya alam nanti, yang nantinya akan kita dapatkan yaitu pindah ketika di alam kubur. Ternyata di sana akan bisa dirasakan nikmatnya ketika hamba Allah yang rajin sebagian hanya kita keluarkan. Jadi kondisi senang, ya kata ngedalakan nanti paling sidik ya tetap sedekah karena Allah itu masih diselamatkan oleh Allah. Kemudian Allah ngendika wal kadziminal ghaid. Ya, kula panjenengan sami nek saged menahan amarah, emosi, nggih. Niku termasuk hamba-hamba Allah ingkang taat kepada Allah. Orang yang takwa itu salah satunya pertama satu gemar infak, gemar sedekah, gemar ngedalaken kewajiban yaitu zakat. Zakat mal itu rukun Islam. Jadi jangan sampai dilewati begitu saja. Yang tahu hanya Allah. Nek wong liya punya wong kae sugih ngono, tapi tidak ada hak untuk menentukan zakat berapa yang harus dikeluarkan. Yang bisa menentukan zakat kita keluarkan adalah dirinya sendiri. Karena yang tahu kekayaan yang kita miliki dari Allah itulah kita sendiri. Jadi jangan sampai kita dilupakan. Katamu sepele tapi bisa marahi kotor hatine. Mila kanjeng sami lajeng wal kadiminal ghaid adalah bisa menahan amarah ingkang panjenengan dilelah kok gelo karo putune. Ya toh tiba-tiba arep nabok ya toh arep wis pokoke kesel lah dan sebagainya. Itu kan ada. Atau mungkin terhadap istri atau kepada suami dan sebagainya. Emosi dikendalikan ya, jangan sampai muncul kata-kata kotor terutama ya, jangan sampai muncul kata-kata kotor, kata-kata yang baik saja. Kalau tidak, ya diam saja. Minimal ketika ada emosi, emosi adalah marah itu adalah gangguan dari setan yang sekitarnya. Jadi nek dituruti ya kadang-kadang tambah parah nafsunya. Jadi sehingga orang yang bertakwa itu harus bisa menahan amarah kita. Jangan sampai mudah tergiur oleh emosi dengan gangguan setan di sekitarnya. Lajeng wal afina 'anin nas. Ya, dados tiyang kang seneng ngampuronan atau memaafkan. Tiang-tiang niku nek wonten terutama dalam keluarga. Usahakanlah selalu nyuwun ngapunten, minta maaf orang nunggu bodoh. Setiap waktu salah atau ora salah, salaman wis bagian adalah untuk ngampuronan atau memaafkan. Ini adalah apa? Itu sebenarnya panjenengan sedang membersihkan hati. Kolbunya ini diisi meskipun hanya sekedar mau salaman. Salaman itu adalah bisa melebur dosa-dosa kita, sehingga kita rugi, bisa merontokkan kalau tidak segera minta maaf segala, terutama keluarga kita, saudara kita. Jangan sampai ada puasa kupate masih punya dendam terhadap siapa, jangan sampai, karena ini akan mengakibatkan hatinya menjadi kotor. Maka segeralah untuk saling memaafkan terhadap kalau ada kesalahan, barangkali silap dan tidak salah atau tidak salah, pokoknya selalu nyuwun ngapura. Penak marahi ayem, marahi tenang, marahi kolbuna menjadi resik. Karena walafina, orang yang bisa senang ngampuronan atau senang memaafkan kepada samanya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Menyukai, Allah menyukai orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Jadi Gusti Allah sampun sayang dumateng kula panjenengan sami. Ketika tindak wonten masjid itu panjenengan ya rasanipun diawasi kali Gusti Allah. Nggih panjenengan donga diamini oleh para malaikat. Terasa ora sepun sekeca menika tindak masjid karena Allah semangat di bulan Ramadan, apalagi di 10 putaran kedua ini kita dimudahkan oleh Allah, mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala.
mendapat mahfirah itu ampunan yang badhe paringaken boten kunun panjenengan sami kedah mugi-mugi dipun diparingi kali Gusti Allah. Allahumma amin. Mugi-mugi kunun panjenengan sami termasuk hamba-hamba Allah yang disayang kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih, makaten ingkang saged kula aturaken billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.